Hai teman-teman semua, kalau kamu saat ini sedang kembangkan Instagram kamu ingin tingkatin penjualan, kamu ingin tingkatin follower kamu, nambahin follower kamu dari Instagram, berarti video ini cocok buat kamu. Saya akan bahas bagaimana adanya kesalahan-kesalahan fatal, yaitu 5 kesalahan fatal di dalam kita mengembangkan Instagram di tahun 2021 ini. Pastikan kamu stay tune ya, dan simak video berikut ini ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hendy Lianto. Bagi Anda atau teman-teman yang belum mengenal saya, biasanya memang saya dikenal dengan seorang champion motivator dan coach. Memang saya seorang trainer, seorang coach, ya seorang motivator, teman-teman semua yang memang ada di Indonesia ini. Dan kalau Anda mau tahu lebih jauh tentang saya, silahkan Anda bisa klik ya di atas ini ya. Nah, di dalam sesi kali ini khusus ya teman-teman, saya mau membahas tentang bagaimana caranya kita meningkatkan follower kita di Instagram, bagaimana ya kita bisa meningkatkan ya penjualan kita bisa jadi lewat Instagram. Tentunya dengan melihat kesalahan-kesalahan fatal apa yang saya lakukan ya selama kurun waktu hampir 2 tahun ke belakang ini. Memang di zaman pandemik ini teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita melihat bahwa kita harus go online. Kita harus mau tidak mau menjual semuanya melalui sosial media, karena sosial media adalah cara yang paling praktis, cara yang paling simple, cara yang paling gratis ya. Bukan paling gratis aja, emang gratis begitu ya teman-teman semua, di mana kita bisa tingkatin penjualan kita, di mana kita bisa membranding diri kita. Ya salah satunya sosial media yang paling beken, yang sekarang paling diminati oleh banyak orang adalah Instagram. Ya selain kalau Anda melihat ada yang namanya Facebook, itu zaman saya dulu ya jadul banget begitu ya. Kenapa saya bilang jadul? Karena memang di sana orang-orang yang masuk ke Facebook itu udah beda lagi begitu ya. Golongannya udah mungkin bisa dikatakan ya 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas begitu. Tetapi Instagram lebih menyeluruh kalau saya lihat. Nah, sekarang ada sosial media yang baru yang kita kenal dengan nama TikTok ya. Memang TikTok ini juga saya masih pelajari. Nah, di dalam video kali ini teman-teman semua, khusus saya mau cerita bagaimana saya bisa ningkatin follower saya, ya Instagram saya, dan saya ingin memberikan rambu-rambu buat teman-teman semua kesalahan-kesalahan fatal apa yang dulunya saya lakukan, yang saya perbaiki ya teman-teman, sehingga saya bisa ningkatin follower saya dari yang ratusan, kemudian ribuan, dan akhirnya sekarang menjadi belasan ribu begitu ya. Termasuk juga ada engagement, adanya suatu interaksi dari teman-teman semua gitu ya. Banyak pertanyaan, makanya saya juga membahas dan membuat video ini. Nah teman-teman semua, semoga ini bermanfaat buat Anda, dan semua yang saya ceritakan ini based on real experience saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi pastikan Anda stay tune terus ya. Nah saya akan bagikan 5 kesalahan fatal dan nanti ada bonus kesalahan ya. Anda jangan kemana-mana, pastikan Anda nonton sampai habis begitu ya. Saya akan bahas 5 kesalahan fatal, gimana sih ya kita fatal banget kalau kita melakukan ini begitu ya pada saat kita mengembangkan Instagram kita teman-teman semua. Nah menurut saya nomor satu yang kesalahan fatal yang betul-betul ya yang saya lakukan dulu dan juga jangan terjadi pada Anda ya, jangan terjadi pada teman-teman semua, adalah kita nggak punya tujuan yang jelas. Saya dulu nggak punya tujuan yang jelas ya, untuk apa saya kembangkan Instagram. Nah ketika saya mengembangkan Instagram, tujuan itu harus jelas banget teman-teman semua. Kita ingin membranding diri kita kah saja, kita ingin membangun komunitas saja, kemudian kita ingin ningkatin penjualan restoran kita, meningkatin penjualan bisnis online kita, ningkatin penjualan apapun ya produk dan jasa yang teman-teman sekarang sedang jual. Nah itu adalah yang kita sebut dengan tujuan. Jadi teman-teman harus punya tujuan dulu yang jelas. Tujuannya ingin apa dulu, sehingga kita bisa sinkronkan, sehingga kita nanti bisa sesuaikan dengan isi postingan kita ya, dengan profil kita dan lain-lain. Jadi tujuan itu harus jelas banget dari awal. Kamu mau apa? Teman-teman mau apa? Ya itu yang pertama menurut saya. Dan yang kedua adalah kita nggak punya profil yang jelas. Nah ini adalah kesalahan saya juga. Ya dulu saya cuma kasih nama, ya nama saya doang, nama lengkap Hendy Lianto, kemudian saya nggak punya status di bawah saya, nggak jelas ini ingin dikenal sebagai siapa, nggak ada clarity, nggak ada kejelasan. Kemudian juga foto di dalam profil saya juga asal-asal begitu ya, pokoknya ya mungkin foto yang kayaknya bagus aja lah, background yang nggak jelas pun nggak apa-apa begitu. Tapi setelah saya pelajari, kalau kita mau meningkatkan engagement follower kita ingin meningkatin penjualan kita lewat Instagram, teman-teman Anda harus jelas ya. Kita harus jelas ya. Foto profil, misalkan foto profil itu usahakan dada aja ke atas cukup
Ya kalau misalkan Anda mau membranding diri kamu sendiri, dan pastikan foto kamu bisa senyum. Ya, jangan foto yang cemberut ya. Ya harus senyum ya, harus senyum begitu ya teman-teman ya, harus senyum baru orang bisa tertarik sama kamu begitu. Jadi cukup dada ke atas dan senyum aja, nggak usah sampai kaki begitu, nggak jelas begitu ya, dan pastikan kamu bisa lihat. Nah kalau misalkan kamu mau meningkatkan penjualan restoran kamu, usaha kamu, bisnis kamu, ya pastikan logo daripada usaha kamu ada di situ. Pastikan logo usaha kamu, restoran kamu, bengkel kamu, toko online kamu ada di sana, menjadi foto profil yang jelas, yang bagus, yang cukup profesional untuk bisa dikenal oleh orang banyak begitu ya teman-teman. Jadi itu adalah hal yang harus kamu lakukan. Nomor 2, profilnya harus jelas. Selain foto adalah kita juga harus punya status profil yang jelas. Kamu ingin dikenal sebagai siapa? Kalau saya sendiri, saya tulis sebagai seorang champion motivator dan coach. Ya, saya juga seorang licensed master praktisi NLP. Kemudian saya juga punya akun TikTok, saya punya akun YouTube, saya punya akun Facebook, saya punya ebook sendiri. Nah, itu saya cantumin semua. Bahkan website itu saya isi, teman-teman. Ya, website saya isi. Ya, biasanya saya isi dengan Linktree atau bio linki, itu banyak ya, sehingga satu kali klik teman-teman, orang yang mendatangi Instagram kita bisa melihat kita punya hasil karya, kita punya pekerjaan, kita punya suatu usaha itu apa saja begitu ya. Nah, itu Anda atau teman-teman mesti jelas dulu. Ya, jangan sampai teman-teman nggak punya hal tersebut begitu ya. Nah, itu bahaya banget ya. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman yang saya perhatikan juga adalah selain kita nggak punya tujuan yang jelas, number 1, number 2 adalah kita nggak punya profil ya, status profile yang jelas di dalam Instagram kita. Nah, yang ketiga adalah yang saya perhatikan adalah kita punya konten kita ya berfokus pada diri kita sendiri, bukan fokus pada audiens kamu, bukan fokus kepada follower kamu. Nah, kalau kamu mau tingkatin Instagram kamu, follower kamu, banyak yang follow kamu begitu ya, banyak yang mau bertanya sama kamu, ya kamu bisa tingkatin penjualan kamu. Pastikan isi-isi postingan kamu adalah isi yang berguna, bermanfaat buat mereka, buat follower kamu, bukan buat kamu. Misalkan kamu posting untuk membranding diri, kamu posting misalkan tentang kamu jalan-jalan ke luar negeri lah, kamu makan inilah, kamu makan itulah, kamu lagi main game lah, kamu lagi jalan-jalan sama orang tua, sama istri kamu, begitu ya, sama anak kamu. Bukan gak boleh posting hal-hal yang bersifat pribadi tersebut, sesekali oke aja pada saat kamu membranding. Seperti di Instagram saya, kalau kamu lihat ya @hendylianto begitu ya, saya juga ada posting saya lagi main sama anak, saya juga istri saya ulang tahun, saya juga posting, tetapi itu sesekali, tidak menjadi fokus saya. Yang saya fokuskan adalah bagaimana saya bisa kasih motivasi buat orang banyak, saya bisa kasih seminar secara gratis, saya IG live secara gratis. Fokus saya adalah bagaimana saya bikin video-video yang bermanfaat buat ningkatin tujuan hidup mereka, ya penjualan mereka, bisnis mereka. Jadi harus fokusnya bukan pada kita, teman-teman, fokusnya konten kita pada mereka, ya pada follower kita. Ya tergantung follower kamu, follower yang seperti apa. Ya sesuaikan gitu ya gaya bicara kamu, tata cara video kamu, ya quotes-quotesnya, ya jargon-jargon digunakan. Nah, itu mengenai konten. Pastikan konten kamu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang follow kamu. Jangan untuk diri kamu sendiri. Ya, number 4 ya, yang nomor keempat yang saya melihat kesalahan fatal adalah kita tidak konsisten memposting. Pastikan ketika kamu mau tingkatin Instagram kamu dari ratusan jadi ribuan jadi belasan ribu, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, jutaan, which is saya juga sedang mengarah ke sana, saya juga masih belajar ya. Pastikan kita bisa memposting minimal 1 hari 1 kali. Ya jangan 1 minggu 1 kali, waduh ya kamu nggak memberi dampak, nggak memberi manfaat. Bahkan algoritma Instagram nggak akan baca begitu ya, kamu punya konsistensi tersebut. Nah, algoritma Instagram hanya melihat, hanya memboosting kamu yang memposting secara konsisten. Tentunya Instagram senang kan kalau kamu setiap hari kunjungin Instagram. Kamu sering lihat, kamu sering posting, kamu sering IG live, kamu sekarang ada Instagram Reels, kamu bikin yang 15 dan 30 detik video lucu, mungkin video yang bermanfaat, lucu tapi ada maknanya, ya dan lain-lain. Nah, seperti itu, atau kamu bikin story begitu ya. Banyak sekarang Instagram yang kamu bisa lakukan di Instagram, teman-teman. Jadi pastikan kamu bisa memposting 1 hari sekali, apapun itu, mau di postingan, mau di story, IG live, IGTV. Nah, ya itu ya, yang panjang-panjang ya Anda bisa pakai, teman-teman bisa pakai IGTV, dan kita manfaatin semua ya konten kita posting di situ.
ya. Nah itu konsisten itu penting teman-teman ketika kamu mau kembangkan Instagram kamu. Jangan seperti saya dulu. Ya saya dulu paling seminggu sekali, mentok-mentok seminggu 2 kali, begitu itu pun jarang begitu ya. Dan yang terakhir yang kelima teman-teman semua, pastikan kamu ada engagement, ada interaksi sama follower kamu. Kesalahan saya dulu adalah ketika ada orang yang komen saya punya postingan, saya biarin aja, bahkan saya balasnya nanti 3 hari lagi, 4 hari lagi. Jangan, kita langsung balas kalau bisa ya. Beberapa menit dari dia postingan, kalau kita nggak lagi ada kerjaan ya kita balas. Kalau kita ada kegiatan, ada aktivitas yang nantilah begitu, tapi langsung secepatnya kita kasih like, kita kasih komen ya. Bahkan kalau memang orang-orang yang like dan komen kita juga belum kita follow, kita bisa follow dia, itu bagus ya. Yang pasti yang kita follow adalah yang bermanfaat buat kita juga begitu ya. Jangan asal-asal follow juga teman-teman semua. Nggak selalu kok orang yang follow kita harus follow, tergantung kamu mau nggak follow dia, itu kebebasan. Orang pun mau follow saya atau nggak bebas ya, nggak ada satu no hard feeling begitu, kamu harus follow saya begitu. Tapi kalau kamu mau dapat manfaat dari apa yang saya kerjakan ya kamu follow begitu ya. Nah sering-sering makanya like dan komen ya. Bahkan like dan komen orang-orang yang belum follow kamu itu penting loh, supaya orang-orang yang belum tahu kamu, teman-teman bisa tahu kamu siapa, kamu ini kerjain apa, kamu ini berkarya apa buat negeri ini, buat sekeliling kita, buat lingkungan kamu begitu. Nah itu harus jelas ya. Kalau kamu nggak like dan komen di postingan orang lain ya, bagaimana mereka tahu kamu siapa? Nah kalau saya sering like dan komen, itu menurut pengalaman saya juga banyak loh orang yang follow saya dari hanya sekedar saya like dan komen. Nah pastikan ketika kamu juga berinteraksi, engagement itu ya teman-teman, pastikan kamu sudah punya satu postingan juga yang bagus ya. Kamu punya status oke, yang tadi saya bilang number 1, number 2, kesalahan fatalnya kamu juga bagus, sehingga ketika ya orang lain berinteraksi, engage dengan kamu ya, mereka melihat ih toko kamu keren, ini orang ini bagus juga, bisa bermanfaat buat saya, bisa semangatin saya, bisa bantu hidup saya, bisa bantu sakit kepala saya bisa hilang gitu karena postingan-postingan orang ini begitu ya. Nah itu contohnya. Jadi harus ada engagement yang jelas teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Jadi itu adalah 5 kesalahan fatal ya teman-teman yang kamu harus hindari. Itu yang saya lakukan soalnya. Dan setelah saya solve 5 kesalahan ini ya, Instagram saya perlahan-lahan mulai banyak yang follow ya, akhirnya bisa jadi seperti saat ini teman-teman semua. Dan itu bukan karena suatu hal yang mudah, tapi sebuah proses. Nggak bisa kamu mau dalam 1 bulan tiba-tiba jadi belasan ribu, puluhan ribu, nggak bisa teman-teman. Jadi pastikan kita berproses ya. Nah tips dari saya ya, ada 2 tips sih sebenarnya kesalahan fatal yang kamu jangan lakukan ya. Pertama, ubah dari private akun Instagram kamu menjadi bisnis atau creator account ya. Itu wajib. Kalau kamu private, pertumbuhan daripada Instagram kamu tidak akan memboosting atau tidak akan signifikan, karena orang akan males kan. Orang kalau udah lihat akunnya di private, biasanya nggak akan follow, betul nggak ya teman-teman? Setuju ya? Jadi itu kamu harus buka, kamu harus open sama orang lain bahwa kamu siapa, apa yang kamu jual ya, bisnis kamu apa, itu harus kamu open ya. Jadi jangan di private. Itu saya juga dulu salah juga di situ sih. Nah ini tapi bonus tips ya. Dan yang kedua, bonus tips dari saya, jangan beli follower. Saran saya ya, jangan beli follower, karena algoritma Instagram akan kacau ketika kamu beli follower. Misalkan sekarang follower kamu 100 ya, terus kamu beli 10.000 katakan follower, jadi 10.100, which is wah luar biasa, orang lihat kamu punya follower, oke. Nah tetapi ketika kamu posting, algoritma Instagram itu akan memberikan kepada, biasanya setahu saya ya, mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi, 5% daripada follower kamu. Ketika kamu posting sesuatu, diboosting lah oleh Instagram ke 5%. Nah 5% ini suka nggak dengan postingan kamu? Which is kalau dari 10.100 tadi 5%, kamu lihat berapa? Paling sekitar 500 begitu ya. Nah 500-nya ternyata orang-orang yang nggak kenal kamu, orang-orang yang nggak tahu kamu siapa-siapa. Bisa jadi kamu di unfollow, bisa jadi kamu juga nggak dianggepin ya, nggak ada komen dan like. Nah istilahnya ketika 500 itu nggak melakukan like apapun, Instagram nggak memboosting postingan kamu. Jangan harap ada di explore daripada Instagram gitu. Nah karena kamu beli follower. Tapi kalau 100 ini kamu maintain, orang yang betul-betul kenal sama kamu, dari 100 misalkan hanya 5, dan 5 ini betul-betul kenal sama kamu dan usaha kamu, pasti mereka akan like dan komen. Dan setelah ada like komen, itu akan semakin di boosting lagi. Mungkin dari 5 orang ke 10 orang, ke 50 orang, dan bahkan 100 follower kamu semuanya bisa kenal kamu dan tahu postingan kamu di hari itu apa. Jadi jangan beli follower, karena algoritma Instagram akan menjadi kacau.
begitu ya. Bukan sebenarnya algoritmanya yang kacau, tapi ya hasilnya sih sebenarnya yang kamu miliki, engagement kamu jadi kacau karena ternyata orang-orang yang dapat postingan kamu itu bukan orang-orang yang kenal kamu ya, dan orang-orang yang mungkin juga tiba-tiba kok ada kamu di situ begitu ya. Nah jangan, baik itu mau follower yang kamu beli yang natural lah, follower yang hanya robot, itu jangan, saran saya. Jadi please kita kembangkan secara organik ya, karena itu akan lebih bagus buat jangka panjang, jangan ingin jangka pendek ya. Nah teman-teman, itu adalah 5 kesalahan fatal plus bonus 2 ya, kesalahan ya yang jangan kamu lakukan. Pastikan, karena banyak cerita-cerita yang kurang bagus dari hal tersebut. Nah, pastikan kita bisa tingkatin penjualan kita, tingkatin follower kita ya. Hindari 5 kesalahan fatal yang saya mungkin sudah lakukan tadi ya, dan juga banyak orang lakukan ya. Sampai jumpa teman-teman di dalam tips-tips yang lain ya. Khusus kalau di dalam video ini saya membahas tentang Instagram, nanti saya juga akan bahas lagi di video-video berikutnya gimana saya membranding diri di Instagram, bagaimana saya juga bisa meningkatin follower saya dengan lebih bagus, hack strateginya apa, nantikan video berikutnya. Nah kalau kamu teman-teman mau belajar tentang penjualan, leadership, ya, kamu mau dapat mindset yang bagus dari NLP, ya kamu juga bisa klik ya video-video saya yang lain ya, playlist saya yang lain di atas, silakan ya. Banyak yang bisa kamu dapatkan ya di dalam video yang saya berikan di dalam YouTube ini ya. Sukses ya teman-teman semua ya, sampai jumpa di dalam video-video berikutnya.